Taala Pak Haji Abdul Hakim akan memberikan pencerahan subuh kepada kita semua. Kami akan kepada Ibu dan Bapak mengikuti sebagainya. Sebelum memulai subuh kita, mari kita sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan lagu kuda subuh disampaikan oleh Mustafa Pak Haji lagi untuk dimusiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-muhtadi man da'ana ilayhi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allah barika alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' As-Siddiq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-26 ini. 26 atau 5? Tergantung ya, karena 26 bisa juga, 25 bisa juga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan oleh Allah. Masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan detik-detik terakhir di bulan Ramadan. Mana ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan nikmat dari Allah. Karena di dalam bulan Ramadan inilah derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan inilah kesempatan bagi kita untuk menjadikan nanti di hari kiamat kita menjadi beda dengan umat-umat terdahulu, yang dimana mereka diberikan ratusan tahun umur oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita jarang sampai 100 tahun. Ya, ada yang 100 di sini Pak. Gak usah di 100, 40 aja berarti masuk surga gitu. Tapi nanti di hari kiamat disebutkan bahwasanya yang paling berbangga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Padahal umurnya sedikit, pendek, baina 60 wa 70, antara 60 70. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit sekali dibandingkan umur umat terdahulu. Tapi dengan melalui Ramadan, Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan nilai pahala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada umat-umat terdahulu yang mereka diberikan ratusan tahun bahkan ribuan tahun umur oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 terakhir ini adalah hari-hari kita di mana disuruh untuk berjuang. Hari di mana kita benar-benar untuk berjuang menggunakan kesempatan Ramadan ini. Ya. Kata ulama, hari di mana kita bekerja. Waktunya bekerja sekarang. Waktunya bekerja untuk apa? Untuk mendapatkan satu malam yang mulia. Ada 2 tawaran, minimal ada 2 tawaran yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini. Khususnya di 10 terakhir. Yang pertama, Allah tawarkan Lailatul Qadar. Allah menawarkan Lailatul Qadar. Lailah itu malam. Artinya Lailah itu malam. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya dapat Lailatul Qadar, langit terbelah. Kapan? Siap. Dusta ini.
Ada dulu tahun berapa gitu, saya ingat almarhum Abu ya itu ada cerita Abu Syarwani Zuhri, dia ada cerita di daerah Samarinda. Katanya dapat Lailatul Qadar siang tapi melihat matahari terbelah. Ini dusta ini. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu sudah jelas Lailatul malam. Al-Qadar, apa makna Al-Qadar? Para ulama banyak menyebutkan makna Al-Qadar. Di antara makna Al-Qadar, malam itu ketika turun Lailatul Qadar, orang tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dimuliakan oleh Allah. Kalau dia beribadah malam itu dan malam itu turun Lailatul Qadar, Allah muliakan dia. Makanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, kehidupannya akan membaik. Dia akan berubah semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dapat Lailatul Qadar itu. Tidak hanya dia. Makanya apa? Kata guru saya dulu waktu masih rame-ramenya corona ini. Ya. Kata dia tunggu sampai malam Ramadan. Karena tanda wabah atau bukan wabah itu lihat dari bulan Ramadan. Kalau masuk Ramadan sampai keluar Ramadan, dia tidak ada, sudah hilang itu wabah. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan masih ada, bukan wabah. Kenapa? Karena dengan sebab Lailatul Qadar itu semua yang tidak baik diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wabah. Dan terjadi walau sampai hari ini bulan Ramadan masih ada terus. Terbukti bukan wabah. Karena wabah yang pernah terjadi di zaman Nabi itu datang Ramadan itu hilang. Kenapa? Karena ada malam Lailatul Qadar. Makna kedua kata ulama Al-Qadar adalah amalan ibadah yang dia lakukan sekecil apapun. Jika malam itu adalah malam Lailatul Qadar, Allah jadikan yang kecil tadi jadi mulia, jadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar ini sebelumnya tidak ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang dahulu Nabi SAW diperdengarkan cerita kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel mereka diberikan kesanggupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad 1000 bulan. Sanggup berjihad 1000 bulan. Itu besar pahalanya karena taruhannya nyawa dan harta. Harta harus keluar, nyawa taruhannya. Dan mereka sanggup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesanggupan untuk melaksanakan 1000 bulan. Yang kurang lebih 83 tahun. Jihad 83 tahun kira-kira gimana? Luar biasa dan pahalanya luar biasa. Setelah mendengar itu Nabi SAW berdoa kepada Allah. Nabi juga menginginkan kita sebagai umat beliau mendapatkan pahala sama bahkan lebih dari mereka. Nabi SAW berdoa, lalu kemudian Allah berikan Lailatul Qadar. Tapi Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar itu. Di antara tujuannya kata ulama agar supaya kita selalu bersungguh-sungguh di dalam malam-malam Ramadan. Tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis pun Rasulullah SAW tidak menyebutkan malam keberapa. Makanya kata ulama bisa saja Lailatul Qadar itu terjadi mulai dari awal Ramadan. Bisa saja. Bisa saja terjadi di malam-malam genap, bukan malam ganjil. Apalagi kalau kita di Indonesia, Lailatul Qadar itu nggak mungkin turun 2 kali, cuma 1 kali saja. Nah kita ini tahun ini kan 2 kali apa? Puasanya ada yang dulu, ada yang belakangan. Kalau malam ganjil aja turunnya, yang puasa genap tidak dapat kasih. Katakan dari malam 25 ya, turun katanya, malam ganjil malam 25. Nah yang tadi malam 26 tidak dapat berarti. Jadi tidak mesti
Makanya kadang orang melakukan sholat tahajud, qiyamul lail, i'tikaf di masjid untuk malam ganjil baru ramai ya. Kalau malam ganjil banyak orangnya, malam genap hilang. Dan makna kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar tidak ditentukan agar supaya tidak ada peremehan di malam-malam selanjutnya. Jadi ketika disembunyikan dia bersungguh-sungguh setiap malamnya untuk mendapatkan malam itu, malam Lailatul Qadar. Jadi Allah sembunyikan itu malam Lailatul Qadar dengan tujuan seperti itu. Jadi rugi kita. Yang jadi pertanyaan, sebenarnya kalau secara logika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sekali saja dalam seumur hidup kita, ini sudah cukup. Kenapa? Karena lebih baik dari 83 tahun. Kalau kita meninggal 60 tahun, mah banyak bonus. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita dapat? Bertahun-tahun Allah berikan Lailatul Qadar, apakah kita sudah dapat? Ini yang jadi pertanyaan. Sehingga berangkat dari sini, kita selalu berusaha dalam setiap tahunnya untuk mendapatkannya. Karena yang pasti kita mengetahui bahwa kita mendapatkan Lailatul Qadar setelah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia kita dibukakan film amalan kita, pahala kita yang berlipat ganda nanti baru kelihatan. Yang kita hanya malam itu, ketika malam Lailatul Qadar kita cuma sholat sunat 2 rakaat, Allah berikan pahala lebih besar daripada ibadah 1000 bulan. 2 rakaat saja. Kita baca Quran mungkin cuma 3 ayat saja, Allah berikan lebih baik daripada 1000 bulan. Kita baca zikir mungkin 50 saja atau 20 saja, lebih baik daripada 1000 bulan. Semua ibadah-ibadah sekecil apapun, jika malam itu adalah malam Lailatul Qadar, Allah lipat gandakan semua. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Man qama fi Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Di dalam riwayat yang lain, wa ma ta'akhkhar. Barang siapa, kata Nabi, yang beribadah di malam ini, dia sholat, dia baca Quran, dia baca zikir atau ibadah-ibadah yang lainnya, dan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, dia melakukan ibadah karena beriman, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosanya yang dahulu. Dosa yang dahulu yang dulu pernah kita lakukan, mungkin kita sudah lupa. Dan kita tidak tahu pasti apakah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang dulu. Tapi dengan malam itu, sebab itu Allah ampuni yang dahulu. Bahkan wa ma ta'akhkhar, kata yang akan datang yang belum kita lakukan, Allah sudah ampuni. Luar biasa. Di antara kita tidak ada satu pun yang tidak mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf, orang yang baru selesai melakukan maksiat ketika ditanya mau diampuni oleh Allah, mau katanya. Padahal barusan dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sadar kita. Tidak ada satu pun kita yang bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah, terkecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini mesti harus ada persiapan. Karena mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak sama seperti kita mendapatkan hadiah dari seseorang. Hadiahnya besar, tapi Lailatul Qadar justru jauh lebih besar daripada hadiah-hadiah yang ada. Sebagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan hadiah itu, maka Lailatul Qadar pun demikian. Apa persiapannya? Persiapan yang pertama kata ulama adalah niat yang kuat.
niat yang kuat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Setiap malam kita beribadah niat, ya Allah, aku salat tahajud, aku baca Quran, baca zikir, semua ibadah yang aku lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Apa yang kita niatkan itu yang kita dapat. Niat setiap malam, khususnya 10 terakhir ini. Kita salat tarawih, kita salat tahajud, baca Quran, niat aku ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan kita disuruh untuk anak dan istri kita ajarkan mereka. Ayo bangun salat malam, ayo baca Quran, niatkan untuk dapat Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika 10 terakhir, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau membangunkan seluruh keluarga beliau yang ada di dalam rumah ketika di 10 terakhir Ramadan. Hatta kata ulama, anak yang masih kecil pun kita bangunkan. Kita punya anak masih kecil, atau mungkin masih bayi umur 1 tahun, 2 tahun, bangunkan. Ngapain dia Ustaz? Kan nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, ngapain dia? Nggak apa-apa, dia mainan di sini. Kalau kita mau tahu cara didikan para solehin, kaum solehin, para ulama, mereka mendidik anaknya itu dari kecil, dari bayi. Mendidik sholat tahajud itu dari bayi, dari kecil masih. Ngapain? Dibangunkan dulu. Dibiasakan matanya terbuka di waktu di mana orang nyaman untuk tidur. Dan di situ mereka mendapatkan keberkahan. Kenapa? Karena di waktu itu yang bangun hanya mereka yang menginginkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para salihin, para aulia, orang-orang yang dekat hatinya kepada Allah, waktu itu mereka bangun dan mereka berdoa, dan siapapun yang bangun akan mendapatkan doa mereka. Makanya dulu ingat ada cerita, kalau tidak salah di daerah Hadramaut, ditarik di daerah Hadramaut. Ini orang, kalau tidak salah namanya Muhammad. Ya. Ini orang kerjaannya setiap malam itu jadi security, satpam ya, jaga malam. Kerjanya setiap malam jaga malam. Tapi Allah angkat derajatnya bahkan menjadi seorang wali. Menjadi seorang wali. Malam itu dia cuma jaga aja sambil baca selawat, jaga sambil baca selawat aja. Tidak seperti orang yang sholat tahajud, kemudian baca Quran, jaga malam, tapi sambil baca selawat. Dia ngisi waktunya daripada jenuh, daripada ngobrol tidak karu-karuan. Setiap malam seperti itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang wali. Kenapa itu? Padahal ibadahnya biasa, padahal dia bukan orang alim. Karena dia selalu berada di waktu-waktu yang dimana di situ dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ini menjadi apa? Pembelajaran buat kita. Kita punya anak, punya cucu, bangunkan tengah malam, biasakan mereka. Biasakan mereka terbangun di malam itu. Biar aja dia mainan, kalau mereka kan tidak ada kerjaan, mau jam berapa pun tidur bebas. Sekalipun kita juga mendidik, jangan kita biasakan anak tidur setelah subuh. Sekalipun masih kecil, tidur setelah asar, kita biasakan juga. Jangan kita biarkan tidur setelah maghrib. Kalau kita sudah bisa atur umur 4 tahun, 5 tahun ke atas, ini sudah bisa diatur. Jangan tidur setelah subuh. Kalau dia sudah bangun, usahakan ngapain nanti setelah subuh. Itu juga habis asar, umpama dia habis zuhur dan tidur, itu biasanya anak ngantuk pun. Jangan dibiarkan tidur setelah asar. Begitu juga habis maghrib, jangan dibiarkan. Ngapain? Gak kasih mainan, gak apa. Nanti setelah waktu-waktu yang setelah Isya, silakan tidur. Ya, seperti itu mendidik anak. Sehingga kita tidak sulit lagi dengan mereka mendidik mereka nanti bangun sholat tahajud. Dari kecil sudah terbiasa matanya terbuka. 10 terakhir Ramadan begitu Rasulullah SAW mendidik keluarga. Jadi bangunkan semua agar supaya mendapatkan keberkahan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana seorang perempuan yang haid? Perempuan yang haid nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat, ngapain harusnya?
Ngapain? Baca zikir masih diperbolehkan. Baca istighfar diperbolehkan. Baca salawat diperbolehkan. Bangun juga di tengah malam itu. Tapi untuk berwudu haram, tidak boleh. Terus bagaimana? Dalam keadaan tidak wudu. Dalam keadaan tidak wudu, dalam keadaan haid hadas besar baca zikir boleh. Dalam keadaan haid hadas besar baca salawat boleh. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat disebutkan subuh jika ada di antara keluarga beliau yang haid tidak bisa sholat, perempuan tetap dibangunkan di waktu subuh. Jadi kita punya anak, istri, perempuan, anak perempuan, istri, subuh, masuk waktu subuh tetap bangunkan mereka. Jangan kita biarkan tidur. Bukan dia tidak wajib sholat, ya. Tapi di situ ada zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca. Zikir sebelum subuh. Di antara zikir yang sebelum subuh yang dianjurkan untuk dibaca, sebelum Yahya Qayyum itu, Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini dibaca setiap hari. Kalau di Solo di masjidnya Habib Anis almarhum Al-Habsyi itu dibaca di masjid Nyari. Tapi kalau di sini belum ada, bahkan termasuk Al-Ansar juga. Ya. Itu dibacanya Nyari. Ini amalan. Kalau kita tahu hasilnya, butuh semua gitu. Ini amalan Nabi SAW langsung memberikan kepada seseorang amalan ini. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Gampang ya? Hafal kita semua. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Dibaca 100 kali. Sebelum qomat di waktu subuh. Jadi habis adzan, sebelum qomat baca 100 kali. Jadi kalau perempuan nggak bisa sholat, baca ya. Ini amalan diberikan kepada seseorang oleh Nabi SAW ketika ada seseorang datang kepada Nabi nangis-nangis dia, ngadu kepada Nabi. Kenapa ini orang? Ini orang punya hutang banyak hutang, nggak bisa lagi dia bayar, nggak bisa dia bayar. Ngadu sama Nabi, minta amalan kepada Nabi SAW, dikasih amalan. Kata Nabi SAW, baca. Setiap hari baca. Berjalan waktu, datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain? Nangis lagi? Nah, nangis lagi sudah. Ngadu apa lagi dia? Dia melaporkan, Alhamdulillah ya Rasulullah, semua hutangku sudah terbayar. Bahkan tetanggaku bisa dibantu dengan sebab mengamalkan zikir tersebut. Makanya apa? Disebutkan amalan sugi. Disebutkan di dalam kitab Kefatatun Nuqudiyah Habib Sa'ad Al-Idrus. Itu disebutkan di antara amalan supaya dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, baca itu setiap hari. Habis adzan subuh sebelum iqamah. Subhanallah bihamdi subhanallah al-azim astaghfirullah. Jadi kita kembali lagi, khusus dalam Ramadan ini kita bangunkan keluarga kita 10 terakhir di bulan Ramadan untuk mengisi malam-malamnya sehingga mendapatkan Lailatul Qadar. Persiapan selanjutnya adalah disunnahkan mandi setiap malam sebelum sholat isya. Jadi habis maghrib sebelum sholat isya itu sunnah mandi. Artinya mandi yang dilakukan setelah maghrib sebelum sholat isya itu adalah mandi yang mendapatkan pahala. Di antara bentuk persiapan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, membersihkan diri, bersihkan badan kita, mengharumkan. Nanti kita mendapat hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi apa? Dianjurkan di situ untuk memperbanyak iktikaf di masjid, banyak di masjid. Ya. Mengurangi tidur. Kalau biasanya tidur 4 jam, ya 3 jam lah dikurangi. Biasanya 8 jam dikurangi. Ya, artinya tidak sama lah. Nanti habis selesai Ramadan ya silakan balas dendam. Jadi dikurangi. Tidur dikurangi, kemudian makan juga dikurangi. Banyak iktikaf di masjid, berada dalam masjid. Ada yang tanya, ya, apakah Lailatul Qadar itu turunnya di masjid ya? Hanya di masjid? Tidak, Lailatul Qadar itu turun di seluruh dunia.
Bukan hanya di masjid, di rumah pun bisa dapat. Cuma afdolnya di masjid. Kenapa? Karena tanazzalul malaikah. Malam itu malaikat itu bolak-balik. Ratusan bahkan ribuan bahkan jutaan malaikat yang berbolak-balik untuk apa? Untuk melihat, menyaksikan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Dan yang paling banyak malaikat itu berkumpul di masjid. Makanya mohon maaf ya, kalau 10 terakhir kira-kira safnya berkurang atau bertambah? Berkurang ya? Sebenarnya itu dikasih untuk buat malaikat di belakang. Karena malaikat itu malam Lailatul Qadar mereka khusus ketika kita salat tarawih dia ada. Kita salat tahajud tengah malam jam 3, jam 2 ada mereka. Tapi kita tidak lihat. Ngapain mereka? Mereka menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala yang melakukan ibadah di malam itu. Cuma kita tidak dengar. Makanya disebutkan ciri-ciri Lailatul Qadar itu turun ketika pagi harinya itu matahari itu seperti redup. Dia bukan mendung juga bukan. Dia terang sebenarnya hari itu, tapi dia seperti redup cahayanya. Kenapa? Karena malaikat kalah dengan cahaya malaikat. Dan malam itu sebenarnya gelap sekali. Tapi ketika malam itu malam Lailatul Qadar, maka terang itu. Tapi kita susah untuk mendeteksinya karena kita banyak lampu di sini. Kalau kita di kampung bisa. Kalau kita di kampung biasa kalau malam gelap sekali kita tidak bisa lihat apa-apa kalau tidak ada pencahayaan. Ya kan? Ada malam-malam, apalagi di sudah 20 ke atas itu, bulan 20 ke atas kan tambah gelap tuh. Tidak ada pencahayaan, gelap sama sekali. Kita tidak bisa maju aja tidak bisa. Tapi ketika malam Lailatul Qadar itu ada cahaya terang. Kenapa? Cahaya malaikat yang berbolak-balik malam Lailatul Qadar. Yang kedua, tawaran yang mulia yang Allah berikan dalam 10 terakhir ini, sebagaimana disebutkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad, akhiruhu itqum minan nar. 10 terakhir di bulan Ramadan Allah menawarkan kebebasan dari api neraka Allah. Ini yang kita inginkan. Allah tawarkan kebebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab kita tidak mengetahui apakah sudah mendapatkan sertifikat bebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, makanya kita bersungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan itu. Kenapa? Karena ketika kita sudah mendapatkan kebebasan daripada api neraka Allah, berarti pasti kita masuk surga. Dan ketika kita pasti masuk surga, berarti kita pasti akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Cukuplah kita di dunia tidak sezaman dengan Nabi, tidak hidup dengan Nabi, tidak pernah melihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai di hari kiamat tidak berjumpa dengan Nabi, tidak bersama dengan Nabi, tidak memandang wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah kesempatannya. 10 terakhir kita mendapatkan kebebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Di antara bagaimana kita agar supaya terbebas, di antaranya adalah bersedekah. Makanya sering saya sampaikan, kalau mau bagi THR, mau bagi ampau, jangan pas lebaran. Ya, kita kadang-kadang bagi ampau itu pas lebaran ya kan, ampau. Ngasih keponakan, ngasih sepupu ya. Jangan lebaran, masih Ramadan. Enggak sama pahalanya sedekah yang kita keluarkan dalam Ramadan, keluar Ramadan enggak sama. 1 Syawal itu sudah keluar Ramadan. Dalam Ramadan enggak sama. Pahalanya beda. Kita bersedekah dalam Ramadan seperti ibadah wajib di luar Ramadan. Kalau keluar Ramadan ya sama, sudah sunnah ya sunnah aja. Makanya kalau bagi ampau sekarang, hari ini boleh juga. Ya.
lagi kalau di dalam Ramadan di 10 terakhir di malamnya. Malamnya. 10 terakhir malam. Malam itu setarakan tiap malam bawa duit. Taruh dalam kotak infak situ. Atau kasih langsung ke beliau. Ya. Sedekah tiap malam. Itu di antara yang dianjurkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutilah api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dengan bersedekah sebiji kurma. Kecil. Sebiji kurma, satu kurma itu tidak ada harganya. Satu tempat kalau ada harganya 10.000 aja. Kecil sekali. Artinya sekecil apapun itu bisa membuat diri kita terbebas daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau banyak? Bagaimana kalau lebih daripada itu? Tapi dengan catatan ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Ini syarat bersedekah. Di antara yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu bil manni. Dengan apa? Dengan menyebut-nyebutnya. Diungkit-ungkit lagi. Kalau bukan nanti penghambal kita itu. Kalau bukan nyumbang kipas lagi tadi kita sedikit. Ayo ya. Tapi itu letaknya di dalam, bukan di luar. Wah itu diumumkan si pulan haji pulan 1 juta. Wah ikhlas itu belum tentu. Ya tergantung bagaimana keadaan hatinya. Bisa saja tidak disebutkan hamba Allah 1 juta, punya aku itu. Ya. Hamba Allah 1 juta, punya aku. Yang lain cuma 200, 120.000, 1 juta, punya aku. Sama aja. Ada yang disebut haji pulang 2 juta. Tenang aja hatiku. Mungkin dia orang. Jadi dalam ucapannya. Dan yang kedua, wal adha menyakiti hati orang yang pernah dia bantu. Bahaya nih. Bahkan kadang-kadang yang menyakiti kita justru yang pernah kita bantu. Ya, itu paling berat sudah kita bantu, dia nyakitin pulang. Ya, sudah kita bantu nih. Habis itu dia fitnah kita. Ya Allah, jelek-jelekkan kita di belakang kita. Padahal sudah kita bantu. Ini bahaya. Bisa jauh gitu. Itu kalau bukan saya yang bantu, tidak begitu dia. Dengarnya dia sakit hati dia. Dan zaman sekarang nauzubillah, makanya mohon maaf ya, mohon maaf, hati-hati. Ini zaman sekarang ini dikit-dikit kalau sedekah foto sana foto sih. Ya. Alasannya apa? Dokumentasi gitu. Hati-hati. Antara dokumentasi sama riya hati-hati. Ya. Bahkan di situ bisa menyakiti hati orang yang kita kasih. Siapa sih yang mau hidup susah? Gak ada yang mau hidup susah. Orang semua mau hidup nyaman dunia akhirat. Dan itu bukan pilihan hidup susah. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin sudah sholat, masya Allah rajin, sholat tahajud rajin, baca Quran rajin, itu aja hidupnya. Bahkan susah. Kenapa itu? Memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mereka, orang-orang saleh pun, para sahabat pun. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala masalah kefakiran. Masalah kekurangan di dalam harta, masalah kehidupan. Ya. Siapa yang mau seperti itu? Jadi hati-hati. Ya, kalau memang disuruh sama bos harus foto supaya bukti, nanti diselewengkan ala kulli hal. Tapi kalau pribadi tidak usah. Kesian mereka. Mereka tidak mau sebenarnya. Mereka tidak mau sebenarnya. Jadi seperti itu. Berbahaya. Dan itu bisa membatalkan nilai pahala sedekah kita. Allah SWT. Cukup karena jadi ada dua yang harus kita perhatikan, kita jaga dengan baik malam Lailatul Qadar, jangan sampai terlewatkan. Yang
kedua, kita berusaha agar supaya 10 terakhir ini kita bisa mendapatkan sertifikat bebas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah semua dengan berkah bulan Ramadan ini kita keluar Ramadan, kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kita dunia akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wafat dalam keadaan beriman, dibangkitkan dalam keadaan beriman, dan dikumpulkan di hari kiamat bersama kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli salih jalib bil khadaf wa kulli syarri la hadati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا في الدين واهدنا على كل حال ونعوذ بالله من عذاب النار. اللهم اعطنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجعلنا من وعدك برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الله عزيز وغفور رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين.